Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, dengan izin dari Allah Ta'ala kita bisa kembali melanjutkan kajian kita ini tentang fikih dengan kitab Sahih Fikih Sunnah, dan pembahasan kita masih tentang perkara-perkara yang dianggap membatalkan wudhu, tapi setelah kita kaji lebih dalam ternyata pendapat yang kuat itu tidak membatalkan wudhu. Di antaranya yang sudah kita bahas yaitu tentang seorang suami bersentuhan kulit dengan istrinya, apakah ya wudhunya batal atau tidak. Ya, sebagian kaum muslimin berkeyakinan batal. Ya. Dan setelah kita kaji, ya ternyata pendapat yang kuat, seorang suami ketika bersentuhan kulit dengan istrinya itu tidak batal. Ya, dikuatkan oleh banyak dalil, diantaranya banyak hadis Rasulullah SAW bersentuhan kulit dengan istrinya dan beliau tidak wudhu lagi. Ya, jadi kesimpulannya pendapat yang kuat, istri dengan suami ketika bersentuhan kulit, ya keduanya tidak batal wudunya. Hari ini kita akan membahas permasalahan lainnya, yaitu tentang darah yang keluar, ya darah yang keluar dari anggota badan kita. Apakah itu juga membatalkan wudhu atau tidak? Kalau keluarnya dari dua jalan yang sudah kita bahas, jelas itu batal. Keluarnya dari kubul atau dari dubur, jelas itu membatalkan wudhu. Nah sekarang keluarnya bukan dari dua jalan itu, keluarnya dari hidung. Keluarnya dari hidung, namanya apa itu? Ya kan ada penyakit ya, keluar darah dari hidung. Atau dari telinga, bukan darah mungkin kalau telinga ya. Ya. Jadi misalnya ada keluar darah dari telinga, atau dibekam, ya dibekam kan keluar darah, nah, dibekam kemudian diambil kan keluar darah. Apakah setelah dibekam harus wudhu atau tidak? Ya, nah itu juga termasuk permasalahan di mana para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak membatalkan wudhu. Jadi darah yang keluar setelah dibekam dan lain-lain, ya itu tidak membatalkan wudhu. Itu sebagian ulama. Ya, ini siapa ulama yang berpendapat itu tidak batal? Yaitu pendapat mazhab Syafi'i, ya, dan juga Imam Malik. Pendapat yang kedua mengatakan batal. Jadi ada ulama yang mengatakan kalau darah keluar itu batal. Habis dibekam, batal wudhunya, harus wudhu lagi sebelum sholat. Menurut sebagian ulama, diantaranya siapa di sini? Yaitu ulama yang bernama Abu Hanifah. Jadi dalam mazhab Hanafi, ya, itu membatalkan wudhu bekam itu.
Pendapat yang ketiga mengatakan batal wudunya kalau darah yang keluar banyak. Ya. Jadi darah itu yang keluar kalau banyak batal, kalau sedikit tidak. Ini pendapat mazhab para ulama yang bermazhab Hambali. Ya. Jadi dalam hal ini ada 3 pendapat. Yang satu mengatakan tidak batal, yang kedua batal, dan yang ketiga batal kalau darahnya banyak yang keluar. Dari 3 pendapat ini dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah dijelaskan pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, wudunya tidak batal. Ya, jadi kalau kita dibekam, maka selesai dibekam nggak perlu wudu lagi karena wudunya tidak batal. Atau misalnya kita terluka, ya, tangan kita terluka terus keluar darah, maka tidak perlu wudu lagi. Tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang paling kuat. Apa sebabnya? Apa alasannya? Apa hujahnya? Yang pertama, karena dalil yang mengatakan wudunya batal itu tidak ada yang sahih. Di sini dijelaskan alasan pertama karena hadis-hadis, dalil-dalil yang dipegang oleh ulama yang mengatakan batal itu hadisnya tidak ada yang sahih. Yang kedua, ya, karena tidak ada dalil, maka kita kembali kepada hukum asal. Jadi ketika seseorang itu berwudu, maka dia dihukumi suci. Dihukumi suci. Maka ketika dia beraktivitas, melakukan perbuatan, maka perbuatan itu jangan dulu dikatakan pembatal wudu kecuali ada dalilnya. Nah, itu. Sama seperti keluar darah. Ya, keluar darah batal enggak? Karena belum ada dalilnya, ya sudah kembali kepada hukum asal, dia suci. Karena belum ada dalil yang mengatakan itu batal. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa ini yang paling kuat? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak para sahabat yang terluka, ya, setelah jihad, selesai perang, ada banyak yang terluka, keluar darah, dan mereka sholat dalam keadaan darahnya keluar. Dan Nabi tidak berkomentar, tidak menjelaskan ini batal wudunya, tidak. Ini menunjukkan bahwa darah yang keluar tidak bermasalah, tidak membatalkan wudu. Karena kalau sekiranya membatalkan wudu, pasti Nabi akan menjelaskannya. Ya, Nabi akan menjelaskannya. Ini bisa membatalkan wudu. Dijelaskan oleh Nabi kalau memang membatalkan wudu. Ya, untuk itu kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan mazalal muslimuna yusalluna fi jurahatihim. Ya, ini hadis riwayat Al-Bukhari muallaqan secara ta'liq. Ya, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan kaum muslimin itu sejak zaman dahulu, para sahabat, kemudian para tabi'in dan orang setelahnya, itu mereka senantiasa sholat dengan lukanya. Mereka sholat dengan lukanya. Jadi terkadang keluar darah ketika sholat. Ini kata siapa? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Jadi pendapat yang kuat dalam masalah ini, darah, ya, yang keluar dari badan kita selama bukan dari kubul dan dubur itu tidak membatalkan wudu. Kemudian permasalahan lainnya, muntah. Ya, kita berwudu, kemudian setelah itu muntah. Apakah muntahnya kita itu membatalkan wudu atau tidak? Ini juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan lihat muntahnya sedikit atau banyak. Kalau muntahnya banyak batal, kalau sedikit tidak. Ya. Nah, dalam hal ini mana yang paling kuat? Yang paling kuat adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa muntah itu tidak membatalkan wudu. Muntah tidak membatalkan wudu, hanya saja dianjurkan bagi orang yang muntah wudu lagi. Ya, jadi muntah itu tidak membatalkan wudu, tapi dianjurkan kalau mampu, kalau bisa wudu lagi dalam rangka meneladani Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi pernah muntah, terus Nabi setelah muntah wudu. Ya, ini pendapat yang paling kuat. Di sini dijelaskan oleh Ma'dan bin Abi Thalhah. Beliau dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Kata Abu Darda, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fatawadda'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah muntah, kemudian Nabi buka puasa. Jadi tidak melanjutkan puasanya, ya. Kemudian setelah itu Nabi berwudu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadisnya sahih. Nah, di sini menjelaskan bahwa Nabi setelah muntah Nabi berwudu. Kata ulama yang mengatakan batal, nah ini dalilnya. Ya, ini dalilnya. Nabi setelah muntah Nabi berwudu. Nah, ini dalilnya. Kalau muntah itu membatalkan wudu, buktinya Nabi wudu lagi. Nah, dijawab oleh para ulama yang mengatakan tidak batal. Ya, Nabi ketika muntah terus berwudu itu belum menunjukkan batalnya wudu karena muntah. Kenapa? Karena ini baru sebatas perbuatan Nabi, belum sampai ucapan. Dan sudah kita bahas ya dalam kajian yang lalu. Jadi hadis Nabi itu, sunnah Nabi itu ada yang sifatnya perbuatan, ya, ada yang sifatnya apa? Ucapan. Nah, kalau perbuatan ini masih banyak hukumnya, ya, berbeda-beda hukumnya. Jadi kalau baru perbuatan itu belum sampai ke taraf wajib, belum. Hukum yang paling minimalnya adalah sunnah, ya. Jadi disunnahkan, dianjurkan kalau habis muntah wudhu lagi. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan ini pendapat yang paling kuat. Jadi tidak membatalkan wudhu, hanya saja dianjurkan setelah muntah wudhu lagi. Ya. Kemudian yang terakhir di antara permasalahan di mana para ulama berbeda pendapat, ya, perbuatan ini batal atau tidak, yaitu al-qahqahah, tertawa. Wah, tertawa itu membatalkan wudhu atau tidak? Dalam hal ini para ulama bersepakat kalau tertawanya di luar sholat, maka wudhunya tidak batal. Ya, selesai wudhu, terus ada yang mungkin lucu, tertawa, ya, wudhunya tidak batal karena di luar sholat. Yang kedua, para ulama sepakat kalau lagi sholat terus tertawa, para ulama sepakat sholatnya batal. Ya, lagi sholat, lihat ada yang lucu, terus tertawa, batal sholatnya, harus diulangi lagi, sholatnya batal. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah wudhunya juga batal atau tidak. Ya, jadi ketika sholat tertawa, apakah yang batal sholatnya saja atau dua-duanya, sholat dan wudhu? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah, Imam Thawri, Al Hasan Al Basri, An-Nakhai, ya, dan juga mungkin yang lainnya masih ada, mereka berpendapat batal wudhunya dan sholatnya. Ya. Jadi kalau lagi sholat tertawa, dua yang batal, wudhu dan sholat. Dalilnya mana? Dalilnya, ya, kata para ulama ini, diantaranya hadis riwayat Ad-Daruqutni, ya, dan juga hadis riwayat Ibnu Adi. Di sini dijelaskan dalam hadis Abil Aliyah. Hadis Abul Aliyah dijelaskan ada seseorang yang matanya buta, kemudian berjalan. Ketika itu Nabi dan para sahabatnya sedang sholat. Nah, ketika berjalan mendekati masjid, ternyata jatuh di lubang. Jadi ada lubang, yang buta ini jatuh. Nah, katanya para sahabat pada tertawa.
nggak bisa menahan lucunya pada apa? Pada tertawa. Nah akhirnya setelah saya sholat, Nabi memerintahkan kepada sahabat yang tertawa agar mengulangi wudhu dan sholatnya. Agar mengulangi wudhu dan sholatnya. Ini hadisnya, dalilnya ada. Jadi kenapa wudhunya batal? Karena ada di zaman Nabi orang yang buta lagi jalan jatuh, ya ditertawakan atau pada tertawa. Selesai sholat Nabi menyuruh mereka yang tertawa wudhu lagi dan sholat lagi. Ya. Pendapat yang kedua, ini pendapat mazhab Syafi'i, kemudian Imam Malik, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr dan lain-lain berpendapat wudhunya tidak batal. Yang batal hanya sholatnya saja. Yang batal hanya sholatnya saja. Bagaimana dengan hadis tadi? Nah, hadis tadi ketika diteliti, ya dilihat sanadnya, ternyata sanadnya dhaifun jiddan. Sanadnya lemah sekali. Ya, jadi nggak benar cerita seperti itu. Ya, para sahabat tertawa ketika melihat orang buta jatuh. Bohong itu. Nah, ini khawatir. Kalau kita tidak mengetahui hadisnya, khawatir dijadikan dalil oleh orang Syiah untuk mencela para sahabat Nabi. Karena mereka itu begitu. Kalau ada hadis yang isinya seperti mencela sahabat Nabi, mereka ambil. Ya. Nah, nanti kalau ada orang Syiah membawakan hadis, ya, di antaranya hadis ini misalnya, kita jawab hadisnya dhaifun jiddan, lemah sekali, bohong itu. Tidak ada, ya, para sahabat sampai menertawakan orang buta yang jatuh, nggak ada. Ya, hadisnya dhaifun jiddan, lemah sekali. Karena lemah sekali, maka belum bisa jadi pegangan, belum bisa jadi dalil, ya, yang mengatakan bahwa tertawa ketika sholat wudhunya batal. Yang batal hanya sholatnya saja, wudhunya tidak batal. Ditambah lagi ada hadis yang lain, ya, yaitu hadis Jabir, dan ini sanadnya sahih secara mauquf, annahu su'ila 'anir rajuli yadhhak fi shalah. Ya, jadi Nabi pernah ditanya tentang seseorang yang tertawa ketika sholat. Maka apa jawabannya? Yu'idu shalah wala yu'idu al-wudu. Ya, ini kalau mauquf berarti sampai ke sahabat saja. Ya, jadi para sahabat yang ternyata Jabir berpendapat orang tersebut mengulangi sholatnya dan tidak perlu mengulangi wudhunya. Tidak perlu mengulangi wudhunya. Ini yang sahih. Jadi kesimpulannya, pertama, suami bersentuhan kulit dengan istrinya batal atau tidak? Tidak batal. Kemudian darah yang keluar setelah dibekam atau karena terluka atau karena penyakit mimisan ya namanya, ya, keluar dari hidung, batal atau tidak wudhunya? Jawabannya tidak batal. Kemudian muntah, ya, muntah pun tidak membatalkan wudhu, hanya saja dianjurkan kalau kita muntah dianjurkan wudhu lagi dalam rangka meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, ya, tadi masalah tertawa, apakah wudhunya batal atau tidak? Pendapat yang kuat dalam masalah ini, kalau wudhunya kalau tertawanya di luar sholat, maka wudhunya tidak batal. Kalau tertawanya ketika sholat, wudhunya tidak batal, tetapi sholatnya batal. Ya, itu kesimpulan kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.